ya mengenai psikoterapi Islam sebagai obat bagi masyarakat yang mengalami gangguan COVID, ya, gangguan jiwa di musim COVID, ya. Jadi banyak sekali problem-problem yang ada dalam masyarakat, ya, yaitu problema psikis, keluarga, penyesuaian diri, dan problema religius yang berkenaan dengan hubungannya Allah dalam ubudiyah, yaitu pengembangan manusia terhadap Tuhannya, ya, dan hubungan manusia dengan muamalah, ya, kemudian berdimensi dunia dan akhirat. Jadi ketika hati manusia itu rusak, ya, maka manusia itu akan berbuat dengan semaunya, seenaknya dewi, ya, tanpa memperhatikan, ya, norma-norma yang ada di masyarakat, ya. Kemudian ketika hati itu mampu melepaskan dari belenggu nafs, ya, yaitu nafsu, ya, yang ada dalam diri manusia itu, maka otomatis, ya, ia akan, ya, berada di bawah pengaruh ruh, ya, maka manusia itu, ya, dikategorikan dia memiliki hati nurani, ya. Jadi pada dasarnya hati itu bersih dari segala kotoran nafs. Nah, di sini sesuai dengan riwayat Bukhari Muslim, yaitu sesungguhnya dalam jasad manusia itu segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh anggota tubuhnya, maka ia apabila dia rusak maka rusaklah seluruh anggotanya, ya, termasuk hatinya, ya. Psikoterapi pada hati ini adalah upaya pengobatan atau penyembuhan hati yang memunculkan, ya, masalah agama, ya, yang dan moral, ya, remaja, ya, melalui berbagai terapi dengan pendekatan nilai-nilai sofistik, ya, seperti tilawah Quran, zikir, puasa, sholat malam, dan muhasabah. Nah, jadi bentuk terapi Islam dan pada hati yaitu terapi Quran, itu sesuai dengan hadis ayat 82, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah orang-orang yang zalim selain kerugian. Kemudian surat Yunus menambahkan, yaitu Allah telah menurunkan Al-Quran sebagai pelajaran dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada manusia. Kemudian ada juga terapi ruqyah. Jadi ruqyah itu ruqyah syairiyah, yaitu jampi-jampi yang diperbolehkan oleh syariah yang mendatangkan perlindungan, keridhaan, dan kasih sayang. Nah, jampi-jampi ini itu dimaksud dengan lafaz-lafaz salawat Nabi Muhammad, kemudian lafaz-lafaz surat-surat pendek, dan lafaz-lafaz zikir dan sebagainya. Kemudian terapi dengan sholat malam, yaitu qiyamul lail, yaitu dimasukkan di sini berarti yang masuk dengan qiyamul lail itu sholat tahajud, sholat hajat, dan sebagainya. Oke, kemudian terapi dengan puasa. Rasulullah dalam hadis menyatakan, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu, ya, yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka menikahlah, ya, sehingga dapat menjaga pandangan, ya, dan memelihara kemaluan, ya. Barang siapa yang belum mampu maka berpuasalah. Nah, ini menurut hadis sahih Al-Jami' Asy-Syaghir juz 6. Kemudian terapi zikir dan doa, yaitu zikir ucapan selalu mengingat kepada Allah, ya, zikir senantiasa mengingat dan menyebut asma Allah, ya, termasuk asmaul husna, ya. Kemudian terapi dengan muhasabah, artinya introspeksi. Jadi di sini umat muslim atau umat mukmin, ya, kaum muslimin dan mukminun itu dianjurkan untuk selalu berintrospeksi setiap kali dia melakukan suatu aktivitas, apakah introspeksinya itu, ya, sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis atau tidak, ya. Oke, kemudian ada relasinya psikoterapi Islam pada penyakit hati, ya, dan gangguan jiwa, ya. Jadi jika hati dengki, ya, iri dan ria, maka kejiwaan manusia itu mengalami gangguan. Jika hati lurus, rendah hati, dermawan, dan tidak bakhil, ya, pada orang lain, berarti jiwa manusia itu, ya, berada dalam kondisi sehat mental maupun fisik, ya. Indikator kesehatan jiwa yaitu pertama dimensi spiritual. Jadi dimensi spiritual ini bagaimana orang itu, ya, konsisten menjalankan ibadahnya atau